warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pizza Mayamustika sebagai moderator. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai siklus sulfur, pengertian serta peranan. Pemateri pertama akan dijelaskan oleh Fitriani mengenai pengertian siklus sulfur. Pengertian siklus sulfur adalah sulfur adalah rangkaian perpindahan dan peredaran zat kimia yang mengandung unsur belerang dan terjadi pada lingkungan alam seperti dilansir laman ensiklopedia dan Britannica. Dalam buku biologi ekosistem dan interaksinya disusun oleh Wisnuwati dan Widi Agustin, dijelaskan sulfur atau belerang terdapat di atmosfer berupa sulfur dioksida SO2 yang berasal dari aktivitas vulkanis seperti gunung berapi, pembakaran bahan bakar fosil, asap kendaraan, dan asap pabrik. Untuk pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh Sultan Marwah Maulida dan Badrul Ulum mengenai proses siklus sulfur. Padanya akan dipersilakan. Bermula dari asap aktivitas industri dan vulkanis yang akan menghasilkan gas-gas seperti SO2, SO4, dan H2S. Gas-gas tersebut akan naik ke atas dan menyatu dengan awan. Di awan, gas-gas tersebut akan bereaksi dengan air yang akan membentuk gas sulfat. Hal ini tentu berpengaruh terhadap derajat keasaman air hujan. Gas sulfat yang terkandung di awan bersamaan dengan hujan akan masuk ke dalam tanah. Di dalam jika kandungan gas sulfat dalam curah hujan terlalu tinggi, maka curah hujan yang dihasilkan akan bersifat asam atau biasa disebut dengan hujan asam. Di mana yang kita tahu hujan asam itu bersifat korosif yang mengancam kehidupan organisme dan merusak bangunan. Tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan sulfurnya akan menyerap dari tanah melalui dalam bentuk anion sulfat atau SO4, dan hewan akan memenuhi kebutuhan sulfurnya dengan memakan tumbuhan dan melalui rantai makanan. Setelah makhluk hidup mati, dekomposer akan mengurai komponen-komponen penyusunnya. Nah, dekomposer berupa jamur dan bakteri yang akan menguraikan sulfur organik yang ada di dalam makhluk hidup menjadi sulfur anorganik melalui dua proses, secara aerob yang akan menghasilkan ion yang akan digunakan kembali oleh tumbuhan, dan secara anaerob yang menghasilkan gas H2S yang beracun serta unsur sulfur atau belerang itu sendiri. Hewan yang telah mati akan tertimbun di dalam tanah. Dalam jangka waktu yang lama, jasad tersebut akan berubah menjadi bahan bakar fosil yang nantinya akan digunakan kembali untuk aktivitas industri dan bahan bakar kendaraan. Daur hidup tersebut akan berulang terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Untuk pemateri terakhir, yaitu akan dijelaskan oleh Syifa Alicia Putri mengenai peran dan fungsi siklus. Fungsi dan manfaat fungsinya itu menjaga jaringan tubuh dan ekspresi gen, telah terbukti membantu proses metabolisme makanan dalam tubuh manusia dan melindungi dari peradangan oksidatif. Lalu manfaatnya itu sulfur juga memiliki efek karatolitik yang membantu mengangkat sel-sel kulit mati dan mencegah pori-pori tersebut dengan melemburkan dan mengencerkan lapisan epidermis.
Untuk kesimpulannya adalah siklus sulfur merupakan proses perpindahan dan pengedaran zat kimia yang mengandung unsur belerang dan terjadi di lingkungan alam seperti yang berasal dari aktivitas vulkanis seperti gunung meletus, terus pembakaran bahan bakar fosil, lalu asap pabrik dan lain-lain. Seperti yang kita jelaskan tadi, asap erupsi dengan asap pabrik akan naik ke atas lalu membentuk menjadi awan, dan ketika awan tersebut penuh akan turun hujan yang terbagi menjadi dua, ada hujan asam dan hujan biasa. Nah, air hujan tersebut akan diserap oleh tanah, dan tanah akan diserap oleh tanaman, dan tanaman tersebut akan dimakan oleh hewan, dan ketika hewan tersebut mati, hewan tersebut akan berubah menjadi diplofosfat lalu menjadi bakteri, dan bakteri tersebut terbagi menjadi dua, yaitu ada aerob dan anaerob.